Hari ke-6 tertanggal 15 Januari 2023. Pujian, doa, dan firman. Ayat Alkitab diambil dari Daniel 6 ayat 11b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Selama berpuasa, bangunlah kebiasaan untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa, membaca dan merenungkan firman setiap hari. Kerohanian kita akan semakin kuat. Seringkali ada pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Untuk dapat berdoa, kita harus menundukkan pikiran yang melayang-layang, mengalahkan rasa malas, tawar hati, dan lain sebagainya. Pujian dan penyembahan merupakan senjata rohani untuk dapat mengalahkan hal-hal tersebut. Roh kita akan dibangkitkan kembali karena waktu memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang menyatakan karakter Allah. Pada suatu peristiwa, Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara di wilayah Filipi oleh karena Injil. Dalam keadaan yang sangat terbatas dan terbelenggu tersebut, Paulus dan Silas tetap berdoa dan menaikkan penyembahan di hadapan Tuhan. Alhasil, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 26 yang berbunyi demikian. Terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dikutip dari Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Doa seorang penyembah penuh dengan kuasa. Apa rahasianya? Paulus dan Silas adalah penyembah yang sejati, sekalipun mereka terbelenggu secara fisik. Namun, jiwa mereka merdeka. Hati dan pikiran mereka tertuju kepada Kristus yang adalah pusat dari kehidupan mereka. Ketika berpuasa, kita juga perlu tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama seperti seorang tidak mungkin mengalami pertumbuhan jasmani yang baik dan prima jika mengalami kekurangan gizi. Demikian juga kita tidak mungkin mengalami pertumbuhan rohani yang sehat jika kita tidak pernah memberi roh kita makanan. Firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Saat kita membaca Alkitab, jangan takut dengan ayat-ayat yang tidak kita mengerti. Mintalah Tuhan memberi hikmat dan pengertian. Ada ayat-ayat yang sepertinya dalam tanda kutip tidak berguna bagi akal kita, tetapi firman Tuhan selalu berguna bagi pertumbuhan roh dan iman kita. Di hari-hari berpuasa ini, jadikan pujian, doa, dan merenungkan firman Tuhan menjadi aktivitas yang menggairahkan dalam jam-jam doa Anda. Topik doa: berdoalah agar kita menjadi seorang penyembah yang benar, dan mintalah roh pengertian untuk memahami firman Tuhan yang kita baca. Tuhan Yesus memberkati.